Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Waila di podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Setelah 3 tahun nggak ketemu, akhirnya kita ketemu. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya sedang halal bihalal dengan tim HSE. Bro, boleh di itu backgroundnya dengan tim HSE nih lagi pada ngobrol-ngobrol nih, kita halal bihalal nih dengan Sobat Ngobras. Sekalian kebetulan saya kedatangan tamu nih dari penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk nama dan nama PJK 3-nya nanti kita kenalan. Ada sebelah saya nih yang udah senyum-senyum aja dari tadi. Orangnya pakainya baiknya super minta ampun, minta info aja dikasih. Selamat sore Mbak Ika. Selamat sore. Salaman dulu. Kita kayak lebaran salaman. Lebaran udah lewat. Nah, gimana apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pandemi sudah mulai berlalu. jadi kita bisa saya tetap pakai masker. Oh iya endorse. nih. Endorse. Jualan masker. Jadi Mbak Ika ini nama lengkapnya siapa, dari apa? Silakan Mbak Ika memperkenalkan diri. Sahabat Ngobras, ketemu dengan saya. Perkenalkan, saya Ika Andriana. Saya dari PJK 3 Pembinaan, namanya PJK 3 Kiat Global. Dan kantor saya ada di Bogor, kantor pusatnya ada di Batam, satu lagi kantor cabangnya ada di Duri Pekanbaru, begitu. Jauh, ada 3 dong? Ada 3 kantor. Satu di Batam, kedua di Bogor, dan di Duri Pekanbaru. Jadi BBD. Iya. Bogor, Batam, Duri. Nah, mau tahu nih PJK 3 itu apa sih, Mbak Ika? Iya. Mungkin ada Sobat Ngobras yang, kalau Sobat Ngobras sudah familiar, tapi mungkin ada masyarakat pemerhati K3 ingin tahu apa sih PJK 3? Oke, PJK 3 itu adalah perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja itu masih dibagi beberapa lagi. Salah satunya adalah untuk pembinaan. Nah. Jadi di dalam perusahaan ada yang harus disertifikasi tentang operator alat berat atau operator untuk ini petugas kimia. Stop dulu nih. Latar belakangnya untuk membuat pembinaan ini apa? Undang-undangnya nih. Nah, undang-undang dari pembinaan K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Apal bener, padahal kita nggak pakai skrip. Ini Sobat Ngobras, terus terang aja kita main hajar nggak pakai skrip nih, saking jagonya. Karena Mbak Ika itu sudah sangat expert. Pokoknya untuk rekan-rekan yang butuh produk-produk tentang pembinaan atau training publik atau in-house bisa ke Mbak Ika. Iya. Lanjut Mbak Ika. Oke, tentang kesehatan keselamatan kerja ya. Jadi untuk saat ini pemerintah sudah mengharuskan semua badan usaha sudah menerapkan tentang K3 keselamatan dan kesehatan kerja dengan diterapkannya OSS RBA, yaitu sistem perizinan berbasis resiko. Nah, sistem perizinan berbasis resiko itu apa sih? Jadi sistem perizinan berbasis resiko dari setiap perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai perusahaan baru atau perusahaan yang lama harus sudah di-upgrade menjadi berbasis resiko. Akan kelihatan pada saat mendaftarkan perusahaannya, resiko perusahaannya berada di kelas menengah, medium, atau yang di high atau high risk kayak begitu. Jadi resiko sedang, resiko rendah, resiko tinggi. Tinggi, betul. Nih, kalau untuk yang resiko rendah apa, resiko sedang apa, resiko tinggi apa? Contohnya aja. Contohnya kalau untuk resiko sedang, misalnya resikonya hanya tentang kesehatan lingkungan. Misalnya perkantoran. Perkantoran kan para pekerjanya hanya banyak yang duduk saja seperti itu. Nah, itu termasuk resiko ergonomi ya. Resiko ergonomi atau resiko rendah. Resiko sedang misalnya manufaktur biasanya sudah yang di resiko tinggi. Oh, resiko tinggi ya? Iya. Baru tahu saya kalau manufaktur resiko tinggi. Nah, karena sudah banyak peralatan produksi yang dipakai. Oh ya, alat berat, mesin ya, perkakas ya. Betul. Terus pekerjanya juga sudah lebih dari 100 orang. Oh, itu udah masuk medium? Itu sudah termasuk tinggi sebenarnya. Tetapi medium itu juga akan dilihat dari satu, jumlah karyawannya. Satu dari bidang usahanya, misalnya untuk
Pabrik kimia dengan manufaktur kemasan akan berbeda dong. Berbeda. Maksudnya kayak medium gitu. apa resiko Tapi itu tinggi? sudah tinggi. Tinggi, baik. Tingginya pun harus memenuhi klasifikasi, misalnya nih K3 apa saja yang harus dipenuhi, Oh, baik. kayak begitu. Akan berbeda. Siap. Bisnis yang satu dengan bisnis yang lain Akan bisa berbeda akan resikonya. berbeda resikonya, kayak Baik begitu. Kak, begini, ini kan kita ngomongin tadi penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja untuk pembinaan. Pembinaan itu kan baik Kak, ada apa aja nih yang tersedia di Kiat Global? Iya, Kiat Global apa? Kiat Global Batam Sukses. Kiat Global Batam Sukses, ingat nih Sobat Iya. Ngobras. Kiat Global Batam Sukses berarti ingat baik Kak. Iya. Apa aja nih produk unggulannya? Jadi produk unggulannya adalah ahli K3 umum. Siap, ahli K3 umum itu sangat familiar. Iya, betul. Kebetulan saat ini kami sedang ada kontrak dengan beberapa perusahaan BUMN. Oh, mantep. Di mana nih BUMN? Iya. Jadi para BUMN ini sekarang sudah mulai aware tentang K3 yang tadinya hanya perusahaan Pertamina atau yang high risk ya. Tapi sekarang yang sudah beresiko rendah dan sedang sudah mulai aware tentang K3. Nah, satu AK3U, kedua kedua pesawat angkat angkut. pesawat angkat angkut itu apa aja jenisnya? Pesawat angkat angkut itu ada mulai dari operator kren. Keren. Itu pesawat angkat ya. Betul, keren. Kren dan overhead crane Overhead ya crane, itu. oke. Berikutnya nanti ada pesawat angkut seperti alat berat, Forklift. operator alat berat, Eskavator forklift, masuk? eskavator Oke. masuk sampai ke ini articulated dump truck. Dump truck itu ternyata harus punya PAA. Iya, harus punya sertifikasi K3 operator pesawat angkut. angkat angkut. Nah, itu. Jadi Nih kira-kira kalau kan tadi kan udah ada AK3U, ada PAA, terus apa lagi? ada K3 listrik. K3 listrik, terus apa lagi? K3 kesehatan kerja. K3 Kasja, apa lagi? K3 rumah sakit. K3 rumah sakit, KRS yang lagi ngetren, terus apa lagi? Nah, terus ada K3 petugas peran kebakaran. Petugas kebakaran dari Nah. mulai kelas A, kelas D, kelas C, kelas B, kelas Iya, A. Kita di ngitungnya mundur ya. Ya, betul di CBA. Ya, di CBA. Terus kemudian Ya. Terus ada untuk K3 petugas ketinggian. Nah, Oh, work at height. pekerja ketinggian. work at height. Ya. Bahasa kitanya nih, bahasa Sundanya ya. Bekerja di ketinggian. Jadi Sobat Ngobras, jangan gelantungan-gelantungan kalau nggak punya Betul. sertifikat bekerja di ketinggian. Betul. Udah 6 nih, apalagi? Ya, 6. Apalagi ya, ada 7. Sebentar saya nginget-ngingetnya masalahnya banyak banget. Banyak banget. Nih pokoknya Sobat Ngobras, nih produk unggulannya AK3U, AK3 listrik, pesawat angkat angkut, AK3 ahli kebakaran dari B, C, BA. Ya. Kemudian ada kesehatan kerja. Betul, terus Kemudian- untuk pekerja ketinggian. Pekerja ketinggian. Itu kalau Sobat Ngobras misalkan mau in-house bisa, mau publik juga bisa. Bisa. Untuk harga gimana nih Bu Ika? Harganya kita kasih yang diskon tipis-tipis deh. Asik. Jadi harganya itu sangat kompetitif, bisa Iya, dinego, bisa dibicarakan, bisa digoyang. Apalagi Bisa. kalau ngobrolnya sambil di kedai kopi. Kayak Oh, sekarang iya ini. dong, Ya kan? pasti. Udah berapa gelas ngopi hari ini? Ini soalnya pinter banget nih, lancar nih. Hari ini kita udah ngobrol satu kopi panas, satu kopi dingin, sama teh leci satu. Gimana nih? Udah penuh rasanya. Setelah Mbak Ika masuk ke wilayah HSE Tangerang Raya nih, member-membernya gimana? Iya, member-membernya luar biasa antusias tentang K3 ya, terutama untuk ikut belajar budaya K3, memberikan membudayakan K3 ke masyarakat, Mengedukasi ya. mengedukasi karena itu yang sangat penting untuk saat ini di Indonesia. Karena K3 di Indonesia baru reaktif. Jadi kalau ada kejadian Benar. baru belajar kayak Betul. begitu. Padahal K3 itu investasi yang jangka panjang. Betul. Nah, itu yang harus Jadi, diperhatikan. cuman kan kadang-kadang pengusaha itu ngitungnya itu cost, belum pernah betul. ngitung itu investasi. Nah, itu. Padahal kalau kita menghitung kerugian dari suatu kecelakaan kerja, satu orang kecelakaan kerja berapa ratus jam kehilangan jam kerja. Belum asuransi memang ada Bang cover, Iya. tapi yang namanya ongkos kita tetap Betul. menggaji. Kemudian si karyawannya juga rugi waktu. Betul nggak Bu Ika? Produktivitasnya. Nah, yang produktivitas akan mengurangi ya hasil Betul. kerja ya, betul. Belum nanti satu timnya akan tidak solid ya, karena iya, kurang. kurangan orang. Jadi selain Kiat Global ini, selain ada pembinaan, ada apa lagi Bu Ika? Selain pembinaan, kita juga ada istilahnya membantu untuk memediatori, untuk mediasi Mediasi. untuk
konsultasi SMK 3. Oh, Sobat Ngobras, kalau misalkan mau sertifikasi SMK 3, bisa nih konsultannya dari Kiat Betul. Batam Global. Kok saya jadi hafal ya? Kiat Batam Global, padahal nggak ada tulisannya. Kiat Saya ngira-ngira Global dong. Batam Sukses. Nah, Kiat Global Batam Sukses kembali. Iya. Kurang ngopi kayaknya. Tapi gini Teh Yanti, meskipun ada tulisannya ada Batam, tapi skup kerjanya kami adalah seluruh Indonesia. Kayak begitu Dari ya. Sabang sampai Merauke Merauke. dong. Iya. Kiat Batam, Kiat Global Kiat Global, oh global karena global semuanya. Kiat Global Batam Sukses. Kiat Global Batam Sukses. Saya ngapalinnya ada 4 kata. Tapi Kiat Global Batam Sukses itu ada di Bogor, ada di Batam, dan ada di Duri Pekanbaru. Yes. Ya, iya. Sementara kayaknya bakal buka di Tangerang nih. Iya. Kita bantu, mari. Iya. Jadi baik Kak, saya sih sebagai pemerhati komunitas pemerhati keselamatan dan kesehatan kerja selalu welcome dengan PJK 3 manapun. Siap. Apalagi PJK 3 yang jadi masuk aja dulu menawarkan presentasi, harga bisa dibicarakan. Tujuannya kan Oke. kita niatnya niat baik ya, ingin Betul. memberikan pembinaan. Bagaimana setelah dibina si ahli ini bisa mentransfer ilmunya membudayakan Betul. K3 di Indonesia, Iya. terutama di perusahaannya. Ya, betul, Iya, benar nggak? betul. Betul, karena itu kan K3 banyak menyangkut tentang nyawa ya. Nah, Kalau misalnya terjadi keselamatan kecelakaan kerja, sudah berapa nyawa yang di belakangnya yang akan ikut menyesal atas kejadian ini kayak gitu. Pengusaha juga kehilangan asetnya kan banyak ya, kebakaran seluruh pabrik terbakar. Udah berapa aset itu yang hilang? Ngomong-ngomong nih, kalau mau ngubungin ke Baika, Oke. nomor teleponnya silakan. Boleh, bisa catat nomor telepon saya di 082 124 322 622. Baika Iya. Andriana, Iya. praktisi. Saya tulisnya begitu. Belum masih belajar. Tapi saya juga belajar ilmu ke Baika. Banyak Baika itu manajernya yang bagus. Guys. Benar, cara apa namanya ya, membuka omongan, mempromosikan bagaimana si ahli K3 ini harus di-upgrade ilmunya setelah punya AK3U ditambah misalkan ke AK3 kebakaran, Iya. ada kebakaran. Dari D tambah ke C, ke B, ke A. D, C, B, A. Nah, D, iya. C, B, A kebalik. Iya. Nah, Sobat Ngebras, kalau misalkan mau mengadakan training PAA in-house ataupun misalkan AK3U atau misalkan juga Kesehatan lingkungan, kesehatan bisa. kerja. Tadi udah ada nomor telepon di Baika tuh di bawah, sama Iya. ke Kiat Kiat Global Batam Sukses. Oke Sobat Ngobras, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bu Ika tentang bagaimana kita bisa mengadakan pembinaan ahli K3U atau misalkan pesawat angkat-angkut, in-house bisa, publik bisa. Sampai ketemu di episode Ngobras berikutnya. Salam Ngobras.